pengamatan. Kalau pemahaman dangkalnya ya menggunakan mata, kan begitu ya. Namun sebenarnya tidak hanya mata yang kita gunakan pada saat kita pengamatan. Kalau pengamatan sendiri kan kalau bahasa Inggrisnya observe, ya. Observe itu terjemahkan bahasa Indonesia jadinya mengamati sih. Pengamatan juga ya, observation jadinya pengamatan. Namun yang digunakan tidak hanya mata, tidak hanya indera penglihatan, namun seluruh indera kita itu digunakan pada saat kita melakukan pengamatan terhadap lahan atau terhadap kebun yang ingin kita perbaharui, yang ingin kita bangun, yang ingin kita buat menjadi regenerative garden atau regenerative field atau regenerative farm atau apapun itu. Oke. Jadi apa saja yang kemudian bisa kita sense, bisa kita rasa menggunakan seluruh indera kita, maka itulah yang diamati. Elemen-elemen yang bisa diamati secara visual ya seluruh yang bisa terlihat oleh mata ya. Kalau ini misalnya adalah di lahan yang dikelilingi oleh persawahan kayak gitu ya. Nah, di sini banyak tumbuh rumput. Ini sudah alhamdulillah karena pada dasarnya adalah di mana ada rumput maka di situ kita bisa bercocok tanam, kan begitu. Ya. Terus kemudian tentunya yang kita amati pertama paling mendasar adalah kondisi tanahnya. Ini ada rumput ya artinya kayak gitulah ya. Artinya tanahnya bisa digunakan. Namun seperti apa yang perlu kemudian kita olah lebih lanjut, maka kita harus yang gali tanahnya. Kita harus cari tanahnya gitu ya. Nih, di sini tanahnya cenderung agak berpasir berbatu gitu ya. Nah, ini kemudian ini saya buat eksperimen kemarin. Saya buat lubang, kemudian saya masukkan kotoran kambing. Kemudian saya tutup dengan kardus. Ini saya buka dan kemudian ya cacingnya banyak. Itu adalah casing ya, bekas casing. Artinya adalah ada organisme yang mau untuk hadir di lahan ini. Dan itu adalah kabar gembira. Oke, pengamatan lain apa lagi yang bisa menggunakan mata ya. Menggunakan mata ya, arah datangnya sinar matahari, mana saja yang terbentuk bayangan, terus kemudian aliran air itu kemana saja, ada tanaman apa saja yang tumbuh secara liar kayak gitu ya, dan kemudian adalah ada hewan apa saja gitu ya. Oh, ada capungnya barusan terbang. Ada capung artinya adalah air di sini cukup berkualitas gitu ya. Dan banyak hal lagi. Kemudian indera pendengaran gitu ya. Ya, bisa diperhatikan ada apa saja yang bisa didengar dari sini. Artinya kita mendengar itu kan sebenarnya melihat dari jarak jauh gitu ya. Karena kita bisa mengetahui apa yang tidak dilihat oleh mata. Misalnya adalah ada burung itu, ada suara motor dan seterusnya ya. Kemudian indera pendengaran tadi udah, penciuman, nah, baunya seperti apa? Apakah mungkin ada bau dari luar yang masuk? Kayak gitu. Terus kemudian adalah kalau pengecapan kan harus ngecap ya gitu ya. Tapi ini kipait di tempat saya memang saya buat menjadi lebat besar seperti ini. Kalau perabaan ya tentunya apa yang bisa kita pegang terasa oleh tangan, terasa oleh kaki, ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita dalam mendesain kayak gitu ya. Oke, kalau lahannya tadi tanahnya kosong, ini kalau lahannya misalnya sudah ada konstruksi kebunnya kayak gitu ya, maka diamati lebih lanjut apa sudah ada konstruksi fisik apa saja yang ada di situ. Kalau di sini misalnya adalah bedengannya sudah jadi seperti ini, sudah berbentuk seperti ini dan seterusnya, ada bangunan seperti ini, ada kocoran kocoran air dari atap dan seterusnya. Itu semua adalah bahan informasi yang perlu kita kumpulkan, yang perlu teman-teman kumpulkan. Karena itu akan menjadi data yang akan sangat penting pada saat kita melakukan perancangan. Contoh di sini adalah ada bangunan struktur di sini, air ngucur dari sana, dan ini kalau ngomong tanah
kayaknya rata kayak gitu ya. Namun tidak kemudian saya terima begitu saja rata gitu. Saya buat konturnya, saya buat bertingkat. Jadi yang area ini lebih tinggi gitu ya, supaya airnya itu mengalir secara perlahan ya. Gitu. Bertahap sampai masuk ke tempat yang paling rendah, yang tempat paling rendahnya pun juga saya ciptakan. Gitu. Jadi menerapkan untuk memelankan air, menangkapnya ya, menyimpannya gitu ya. Terus pengamatan tadi terus dikemanakan gitu ya. Ya nggak cuma sekedar diingat dong tentunya, karena kita mau olah gitu ya, kita mau analisa, kita mau bahas bersama, tentunya adalah perlu dicatat ya. Jadi pencatatan itu adalah bilah yang lain ya, sisi yang lain dari kayak koin gitu, yang satu pengamatan, yang satunya adalah pencatatan. Harus ada kayak gitu ya. Karena itulah RMP sudah menyediakan ya form sederhana untuk mencatatnya, dan ada panduan untuk mencatatnya di situ. Tujuannya adalah kemudian teman-teman melakukan observe, dan lebih dalam lagi dari observation itu adalah interaction. Jadi teman-teman berinteraksi dengan setiap elemen yang ada di kebun tadi, memahami apa saja yang ada di sana, dan kemudian melakukan dokumentasi atau pencatatan. Dan dari situ adalah kita akan bahas bersama mau diapakan dan bagaimana ngapainnya. Ya, oke. Selamat mengamati dan mencatat.